Ya gitu, itu ya nggak usah diurus, itu kitab sezaman yang jadi sumber mana ya nggak usah ditulis, apalagi dites DNA segala macam ya. Mau cari DNA-nya Sang Hyang Wonang itu dari mana? Dan bukunya dapat kata pengantar dari ulama berbagai wilayah, dari ulama Madura yang memberikan kata pengantar di buku ini, Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baydawi memberikan kata pengantar untuk buku ini. Dari ulama Jawa Timur Sidogiri yang ngasih pengantar untuk buku ini, saudara. Dari Jawa Tengah Gus Najih bin Maimun Zubair yang ngasih pengantar untuk buku ini. Itu yang namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini turunan Nabi yang ke-8 dari abad ke-4 Hijriah, ke-5, ke-6, 7, 8, 9. Itu hanya punya anak 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein. Sepanjang 550 tahun sejarah ilmu nasab menuliskan bahwa anaknya cuma 3. Tiba-tiba di abad ke-9 muncul anak yang keempat namanya Ubaidillah. Saya kemarin kedatangan tamu dari Turki, kemudian dari Saudi Arabia, kemudian dari Oman. Yang saya aneh, dia tanya begini tentang fenomena habaib di Indonesia, fenomena ba'alwi di Indonesia. Saya sudah mengatakan udah, ini bukan soal ilmiah. Kalau soal ilmiah kami sudah menjawab. Ini buku, ya ini tujuan, ini adalah adaan li fardhu kifayah. Buku ini judulnya Keabsahan Nasab Ba'alwi Membongkar Penyimpangan Pembatalnya. Ini tebalnya buku 500 halaman lebih. Ini yang nyusun tim. Saya koordinator tim tersebut, yang nyusun tim pengawal persatuan umat. Dia bilang di Oman, di Saudi, di Turki nggak ada tuh namanya Ba'alwi ngaku keturunan Nabi. Mereka heran kenapa di Indonesia kok Ba'alwi ngaku turunan Nabi. Menyusun buku ini Al-Fakir Muhammad Hanif Al-Attas bersama Gus Rumel Abbas, bersama santri-santrinya Mbah Najih Maimun Zubair, santri Sarang. Ada Gus Nafis, ada Ustadz Muhammad Bahiruddin, ada Gus Wafi, ada Ustadz Habib Muhammad As-Segaf, dan beberapa lainnya, saudara. Ada Sayyid Dr. Idrus Al-Masyhur. Kami sama-sama nyusun. Saya udah nggak mau bahas panjang lebar lagi. Nanti silakan, sebentar lagi akan diterbitkan. Ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab. Kalau jadi ahli nasab, sekedar ngaku ahli nasab masih mending. Ngumumin jadi mufti pembatal nasab Ba'alwi. Iya, kapan ngajinya? Kacau tidak? Kacau tidak? Habib Rizik Syihab bilang apa? Sebelum ada polemik di hadapan rambut Rasulullah SAW, ini ada rambut Nabi. Siapa yang ngaku keturunan Nabi, ayo tes DNA. Nanti ketahuan tuh, yang Nabi palsu ketahuan. DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Omongan-omongan Ba'alwi ini selalu falasi di sana. Sampai Rizik Syihab ngelelece istilah orang Banten itu terhadap nasab Wali Songo. Kalau pengennya diisbat, tes DNA dong. Sekarang sudah ada rambut. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan. Artinya Muhammad Rizik Syihab telah memerintahkan umat Islam yang ngaku turunan Nabi untuk tes DNA. Tetapi begitu polemik nasab muncul, saya mau tanya, dia berani nggak tes DNA? Nasabe habaib dikembang tes DNA. Tes DNA itu singgawi wong Eropa, wong Barat yang penuh dengan intrik-intrik walaupun disebut ilmiah. Makanya Rizik Syihab mengatakan kalau mengaku Habib, ya kan, keturunan daripada Ba'alwi, ya harus tes DNA. Sekarang sudah ada rambutnya Nabi, harus mau tes DNA. Jangan sampai nanti hasil tes DNA Nabi kemana, dia kemana. Semua kata-kata itu sekarang mentok dan berbalik kepada mereka sendiri. Berani nggak tes DNA? Berarti dia sudah tahu bahwa dirinya haplogrupnya gay.
Dia sudah tahu bahwa dia bukan turunan Nabi. Sekarang ribut-ribut silsilah Ba'alwi itu barang kuno sebetulnya. Ya gitu, itu ya ndak usah diurus, itu kitab sezaman yang dari sumber mana ya ndak usah ditulis, apalagi dites di DNA segala macam ya. Mau cari DNA-nya Sang Hyang Wantang itu dari mana? Dan buku ini dapat kata pengantar dari ulama berbagai wilayah. Dari ulama Madura yang memberikan kata pengantar di buku ini, Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baydawi memberikan kata pengantar untuk buku ini. Dari ulama Jawa Timur, Sidogiri yang ngasih pengantar untuk buku ini, saudara. Dari Jawa Tengah, Gus Najih bin Maimun Zubair yang ngasih pengantar untuk buku ini. Itu yang namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini turunan Nabi yang ke-8. Dari abad ke-4 Hijriah, ke-5, ke-6, 7, 8, 9 itu hanya punya anak 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Sepanjang 550 tahun sejarah ilmu nasab menuliskan bahwa anaknya cuma 3. Tiba-tiba di abad ke-9 muncul anak yang keempat namanya Ubaidillah. Yang namanya Ba'alawi itu bukan cucunya Nabi, itu nasabnya terputus. Ubaidillah bukan anaknya Ahmad bin Isa, sehingga Habaib itu bukan cucunya Nabi. Wah. Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Ubaidillah adalah fiktif, tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Dari Jawa Barat, Abu Yaki Haji Abdullah Mukhtar yang ngasih pengantar untuk buku ini. Dari Jakarta, ada Profesor Dr. Syukron Makmun, asli Madura yang sudah tinggal di Jakarta, yang ngasih pengantar buku ini. Dari Banten ada Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi. Dari ulama Kalimantan ada Guru Bakhit dan Guru Hasanuddin Badruddin. Dari ulama Sumatera perwakilannya ada Ustadz Abdus Somad yang ngasih pengantar untuk buku ini. Seluruh habaib harus jelas nasabnya. Nah, jadi kalau untuk Indonesia ini pencatatan yang resmi itu adanya di Robitoh Alawiyah. Ada pengakuan Robitoh Alawiyah, kami akui, nggak ada, kami nggak akui. Peluru-peluru yang mereka dulu itu tujukan kepada Wali Songo dan masyarakat pribumi terkait nasab mereka dan nasab Wali Songo, itu hari ini semuanya mengarah peluru itu kepada mereka. Menurut penelitian Dr. Sugeng Sugiharto bahwa haplogrup Rasulullah adalah J1. Sementara haplogrup yang namanya Ba'alawi terkonfirmasi dari 180 orang Ba'alawi di Yaman dan sebagian dari Indonesia itu haplogrupnya G. Ini ada sertifikat. Jadi kalau ada orang bilang dia punya rambut Nabi, rambut itu ada sertifikatnya. Nah, untuk menjaga jangan sampai rambut palsu dibilang rambut Nabi, saudara. Nah, ini sertifikatnya seperti ini. Mereka Kemudian semakin ketakutan, akhirnya sang menantu tampil begitu. Tes DNA ini haram karena tidak sesuai dengan syariat. Bagaimana Rizik Syihab menyikapi dalam masalah tes DNA? Bagaimana Hanif Alatas kemudian menghancurkan pendapat daripada mertuanya itu yang menggalakkan dan menghancurkan orang-orang yang mengaku turun Nabi untuk tes DNA. Saya nggak mau bahas-bahas lagi. Kalau soal ilmiah udah tuntas, panjang lebar. Kami bahas sampai ke akar-akarnya di dalam buku ini. Kalau bahasan-bahasan itu bahasan ilmiah, silakan. Lalu sekarang yang dibahas sekarang ilmiah apa enggak? Kalau saya bukan ilmiah. Ilmiah itu harus pakai aturan, kaidah ilmiah. Hasil uji tes DNA para sadah-sadah keturunan Nabi Muhammad di dunia ini sudah keluar, di mana para keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia dari keluarga Abadilah, dari keluarga Ashraf Aon, kemudian dari keluarga Ar-Rasi, dari keluarga Az-Zaidi, dari keluarga Al-Hashimi, dari keluarga-keluarga yang ada di Maroko, bahwa mereka semuanya J1. Sedangkan Ba'alawi ini ketika hasil tes DNA-nya ini berbeda sendiri. Yang lain keturunan Nabi itu J1, dia G. Ada satu ilmu pengetahuan secara sejarah, secara DNA, secara filologi yang menyatakan bahwa Ba'alawi bukan turunan Nabi. Masya Allah, bingung nggak lo? Insya Allah beberapa hari lagi akan kami launching PDF-nya. Siapapun bisa download, masing-masing bisa cetak, saudara. Dan insya Allah nanti ulama-ulama akan mendapatkan daripada kopian dari buku ini. Jadi kalau soal ilmiah udah selesai. Saya kira kalau soal ilmiah udah selesai. Nggak ada ilmiah tuh nyalain ulama sedunia, nggak ada, saudara. Pemalsuan makam-makam secara masif oleh yang namanya Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Sekarang ini sudah banyak dibongkar puluhan makam-makam palsu di berbagai macam daerah, di Kalimantan, di Jawa Tengah, Jawa Timur,
Banyak sudah yang makam-makam palsu dibongkar. Apa tujuan makam palsu ini? Ternyata untuk memberikan kesan kepada bangsa Indonesia, lihat, ini pendatang dari Yaman telah menguasai Indonesia sejak lama. Habib, semuanya wali. Ulama sedunia ditabrak, hanya dia doang yang benar, seolah-olah ulama semuanya butuh, nggak ada yang ngerti, saudara, nggak ada. Ini bukan soal ilmiah. Kalau ilmiah itu kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan ra'yi shawab yahtamilul khata', ra'yu ghairi khata' yahtamilul shawab. Kata Imam Syafi'i ini orang alim, pendapatku ini benar tapi bisa saja salah, kata Imam Syafi'i. Pendapat orang yang berbeda denganku salah tapi bisa saja benar, kata Imam Syafi'i. Alhamdulillah, itu baru ilmiah, saudara. Karena ujubnya iblis menganggap lebih baik daripada Nabi Adam. Kaidah-kaidah ilmiah sudah tidak dipakai. Siapapun, kan ulama sedunia, kalau sampai menetapkan A, B, saya tetap menolak. Ujub yang melahirkan manusia-manusia congkak, keras kepala, tidak mau menerima kebenaran. Kemudian ada yang mengatakan lagi, bahkan bisa memadamkan api neraka kalau tidak malu kepada Allah. Masya Allah, berbagai macam khurafat ini didoktrinkan kepada umat Islam. Tujuannya apa? Agar umat Islam menjadi terkagum, terpukau. Oh benar, mereka adalah turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada ilmiah, nyalahkan semua ulama, nabrak semua ulama, bangga lagi, saudara. Enggak, sekali lagi saya katakan ini bukan soal ilmiah. Kalau ilmiah udah selesai. Ini bukan soal pembahasan penelitian. Nggak, kalau penelitian udah dibantah, semuanya udah rapi. Ini soal kebencian, betul? Ini soal hasad dengki, betul? Dan sadar atau tidak sadar, ini ada upaya agenda adu domba antar kiai dengan habaib, saudara. Saya yakin ada dalang di balik ini, saudara. Ada yang menunggangi di balik ini. Sekarang ini masih ribut tentang nasabnya para habaib itu kan dibuat fitnah. Terus enak-enak, tenang-tenang dimunculkan. Beda dengan masalah kalau isinya mau idho, apa yang sudah maton, turek, sudah adik. Mereka mengklaim sejarah NU. NU itu didirikan oleh Ba'alawi. Mereka mengklaim sejarah Wali Songo. Ngurusi nasab, ikut berpolemik. Padahal yang salah hanya orang 1-2 saja, tapi digebawi ya semua salah. Itu bukan watak Nahdlatul Ulama. Saya himbau kepada saudara-saudaraku dari Ba'alawi, yuk kita introspeksi. Kita sadari kalau memang kita bukan turunan Nabi, so what? Karena inna akramakum indallah atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah itu takwamu, bukan dari nasabmu. Barang siapa yang mengaku-ngaku bapak kepada yang bukan bapaknya, sementara dia sudah tahu itu bukan bapaknya, maka surga haram. Dengan hati yang tulus, wahai tamanku, para habaib, para ba'alwi, dengan kejernihan hati saya menghimbau bahwa kita semua akan mati, akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.